Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur sore hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan dan kita dapat melakukan ibadah walaupun menggunakan live streaming. Tetapi kami percaya dan kita percaya kehadiran Tuhan Yesus ada di hati kita masing-masing. Puji nama Tuhan, kita akan segera masuk kebaktian pada sore hari ini dan kita akan naikkan pujian Ajarlah Daku. Segala jalanmu, bimbinglah daku di setiap waktu, dengan kuasa firman pengajaran yang memberi jaminan kehidupan. Ajarlah daku segala jalanmu, bimbinglah daku di setiap waktu, dengan kuasa firman pengajaran yang memberi jaminan kehidupan. Ajarlah daku segala jalanmu, bimbinglah daku di setiap waktu, dengan kuasa firman pengajaran yang memberi jaminan kehidupan. Firman-Mu Tuhan
Tuhan. Dan kita akan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tetap bersyukur dalam segala hal Tuhan. Karena kami tahu hidup kami tanpa firman-Mu, maka hidup kami akan menuju ke alam yang, haleluya, alam maut Tuhan. Tetapi karena firman-Mu kami mendapatkan hidup, dan hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Dan kami nantinya kelak akan masuk pada Yerusalem yang baru. Oleh karena itu Tuhan, kesempatan-kesempatan yang masih ada ini, Tuhan ajarkan kepada kami sekalian jalan-jalan-Mu, yaitu jalan yang lurus, yang tidak menoleh ke kiri maupun ke kanan, tetapi lurus ke depan. Kami memandang Engkau sebagai Kristus kepala Tuhan. Bimbing kami Tuhan, inilah kerinduan kami setiap hari Tuhan, setiap detik, setiap jam, agar kuasa firman pengajaran memberikan jaminan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, inilah kerinduan kami Tuhan. Banyak hal yang terjadi di dalam haleluya dunia ini, tetapi kami rindu firman-Mu memberikan kemenangan kepada kami. Firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan, kalau masih ada kesempatan kami untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu, itulah kesempatan yang terindah. Biar kemauan kami untuk mempersembahkan tubuh kami yang hidup, yang kudus dan berkenan, agar menjadi pelayan-Mu yang berguna bagi Engkau Tuhan. Agar kami setia dalam pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus mengurapi kami sekalian dengan urapan kuat kuasa daripada Engkau, agar kami dapat menaikkan pujian ini dengan sukacita. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Itulah kerinduan kami, baik yang ada di rumah maupun yang di dalam gereja. Satukan kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan ada dimanapun mereka berada Tuhan, dan menyertai kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Immanuel, selalu menyertai kapanpun mereka berada. Terima kasih. Kalau masih ada kesarot jatuh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah pada malam hari ini Tuhan, kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan daripada Engkau kami hancurkan, kami tengking, dan biar darah Kristus mengurapi kami sekalian. Darah Kristus memberikan kemenangan kepada kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan sediakan hari yang baru. Tuhan sediakan berkat yang melimpah. Kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan tepat menolong pada waktunya. Dan hari esok penuh harapan. Itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita akan naikkan hari esok penuh harapan. Haleluya. Tantangan
Kristus dalam pengharapan, selalu berharap kepada Kristus kepala, maka semua masalah, semua tantangan dalam kehidupan ini, kekhawatiran, semua akan ditolong oleh Tuhan. Karena janji Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan dan Tuhan tidak akan meninggalkan. Dengan percaya kita katakan Kristus adalah penolongku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan kita selalu dekat akan pada Tuhan. Ketika ada kesesakan, maka kita berserah kepada Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kita. Biar Tuhanlah yang menolong kehidupan kita. Kita naikkan pujian ketika aku dalam kesesakan. Ketika aku dalam kesesakan, ku berseru kepada Tuhan. Dia membawaku dari bangkitnya dan memberikan pertolongan. Bukan seorang utusan dia berikan, dia sendiri
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sudah memuji mengagungkan Engkau Tuhan. Itulah satu ungkapan dari hati kami Tuhan. Dan biarlah itu semua juga berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu Bapa, lebih jauh kami akan mendengarkan firman-Mu yang kami butuhkan di hari-hari ini. Untuk memberikan kekuatan kami untuk menumbuhkan iman kami, mengkuatkan iman kami Tuhan. Untuk itu mari Engkau akan tolong dengan kuasa urapan Roh-Mu Tuhan, sehingga kami mampu untuk mendengar firman-Mu dengan benar sampai mengerti dan yakin, dan praktek firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu itu juga kami butuhkan untuk menuntun kami Tuhan, untuk saatnya nanti, di saat Engkau datang kali kedua, kami sudah siap menyambut kedatangan-Mu. Dan kami boleh bersama-Mu Tuhan untuk sampai di kota Yerusalem yang baru. Untuk itu kami menyerahkan keberadaan kami sore malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang melihat, kalau ada kekurangan kelemahan, ampuni Tuhan, supaya kami boleh layak Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalaupun ada kuasa yang masih mau berusaha menggagalkan dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati mengundang kuasa nama-Mu, usirkan semua kuasa roh, memerintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan siap membuka hati pikiran kami untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam, salam sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita bersyukur, saya juga bersyukur kalau sore malam hari ini saya kembali tetap bisa melayani di dalam ibadah pendalaman Alkitab, ya, supaya tidak simpang siur, ya. Pertanyaan nanti saya akan jelaskan sedikit, ya, karena sidang jemaat juga sudah tahu, ya, semua, ya, waktu hari Sabtu sore menjelang persiapan untuk rekaman ibadah raya untuk tanggal 7, ya, Sabtu sore, ya, dan juga ada sidang jemaat yang di Teburan yang meninggal, sehingga kita masih memutuskan, ya, bagaimana untuk bisa melayani, sebab saya dan juga Pendeta Samuel yang pimpin pujian di dalam rekaman itu, tapi harus juga melayani. Tapi di saat itu, ya, saya juga tidak tahu semua ini tentunya seizin Tuhan, ya. Tapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan, ya. Waktu Sabtu sore itu juga jam 5 menjelang setengah 6, ya, tiba-tiba, ya, di rumah saya jatuhnya, ya, kayak orang sujud gitu, tapi kemudian kepalanya hantem lantai, tapi masih untung ada bantalan di situ, ya. Ya, yang kena di sini, ya, kemudian kacamatanya menekan, ya, ke kelopak mata, sehingga mungkin saudara bisa melihat, ya, memang sudah sedikit kempes, puji Tuhan, tapi masih kelihatan bendol kayak orang nangis gitu, ya. Ya, tapi puji Tuhan, ya, sore malam hari ini Tuhan memberi kemenangan, amin. Kita bisa tetap melayani Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, supaya sidang jemaat tahu dan tidak simpang siur, sebab katanya Sabtu pagi kok jatuh, kok dalam ibadah raya tadi pagi, ya, dalam ibadah raya minggu pagi, loh, kok matanya gak popo, ya. Padahal minggu pagi itu sudah direkam sebelumnya gitu, ya. Jadi sebelum saya jatuh, ya. Jadi itulah supaya saudara bisa tahu. Mari kita akan lanjut
untuk mempelajari firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-27. Ya, kita sudah banyak membahas ini, tapi kita masih melihat ya bahwa di dalam Matius 27 ada 7 kali percikan di atas tabut perjanjian. Ini menunjuk 7 sengsara yang dialami oleh Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Nah, kita sedang atau masih membahas yaitu yang kedua, ya, yaitu sengsara yang dialami Yesus yang kedua, yaitu ayat 11 sampai ayat 26 itu tentang Yesus di hadapan Pilatus. Ya, kita masih mempelajari akan hal ini. Ya, Yesus di hadapan Pilatus. Kalau kita melihat dalam ayat 11 sampai ayat 14, di situ Yesus menghadapi pertanyaan-pertanyaan dan tuduhan-tuduhan. Jadi sudah dipelajari yang pada kesempatan yang lalu. Ya, dari ayat 11 sampai 26 itu Yesus menghadapi ketidakadilan. Ini juga sudah kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Ya, sedang Yesus Barabas itu sebagai penjahat yang seharusnya tidak ada alasan untuk dibebaskan karena dikatakan penjahat yang ulung sudah dipenjara, jadi sudah nyata salah, ya, tapi malah dibebaskan. Sedang Yesus Kristus yang tidak bersalah itu malah disalibkan. Ya, inilah merupakan percikan darah yang dialami oleh Yesus Kristus, dan kita pun juga bisa mengalami ketidakadilan di tengah-tengah dunia ini. Ya, ini saudara dikasih Tuhan, tapi kita tetap berdoa kepada Tuhan ya, supaya ya, ketidakadilan itu tidak sampai membawa kita sengsara seperti Yesus karena menghadapi ketidakadilan ini. Mari saya akan mengajak ulang membaca dalam Injil Matius pasal 27 ayat 20 sampai 26. Matius 27 ayat 20 sampai 26. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka semakin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ya, sudah dilihat tidak ada. Yesus itu kesalahannya enggak ada, tapi orang banyak berteriak, salibkan. Ya. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap orang ini. Ini urusan kamu sendiri. Jadi lepas tangan, ya, nggak mau. Ya. Nah, ayat 25, dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Wah, berani benar ya. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesaknya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Inilah kita sudah mendengar bagaimana Pilatus mencuci tangan. Pilatus itu bangsa kafir. Artinya bangsa kafir mendapat kesempatan untuk dibasuh oleh Tuhan lewat kita harus bertobat, harus baptisan air, dan dilanjutkan dengan pembasuhan kaki. Ini sudah diterangkan juga ya pada PA ya yang lalu tanggal 26 kali ya, PA Selasa yang lalu itu. Nah, malam ini kita akan melihat ya, peran dari bangsa kafir dan juga
peranan bangsa Israel. Mari kita pelajari peranan bangsa kafir dan bangsa Israel dalam pengadilan Yesus, dalam mengadili Yesus itu. Ya. Yang pertama, kalau saudara nanti membaca ulang ayat 20 sampai 23 dan 25, ini peranan bangsa Israel, yaitu bangsa Israel menuntut Yesus dengan hukuman mati. Yesus Kristus dituntut untuk dihukum mati. Itu peran bangsa Israel. Sedang peranan bangsa kafir yang diwakili oleh Pilatus saat itu, yaitu bangsa kafir yang melaksanakan hukuman. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, mari kita lihat bagaimana kalau kita tinjau dari peranan bangsa Israel. Ya, Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Ini peranan bangsa Israel. Ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang, aku itu Yesus. Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus mati di atas kayu salib untuk menggenapkan hukum Taurat. Sebab apa? Sebab bangsa Israel tidak mampu melakukan Taurat. Bahkan melanggar Taurat, akhirnya hukumannya mati. 10 hukum, 9 sudah dilakukan taat, 1 tidak, batal. Nggak bisa melakukan. Di sini kita lihat. Ya. Jadi saat itu Yesus mati di kayu salib untuk menggenapkan Taurat. Ya. Sebab Israel itu tidak mampu melakukan Taurat. Ya. Melanggar Taurat sama dengan hukuman mati. Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Gak ada seorang pun gitu. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, kita melihat bahwa bangsa Israel tidak mendapat kebenaran dari Taurat. Tidak bisa mendapatkan kebenaran dari Taurat itu. Ya, saudara dikasih. Tapi mendapat kebenaran dari percaya kepada Yesus yang telah menggenapkan hukum Taurat. Karena itu bangsa Israel menuntut Yesus disalibkan. Yesus disalibkan. Ya. Ini peran daripada bangsa Israel. Karena gak bisa lakukan Taurat. Maka dia butuh Yesus mati untuk menggenapkan Taurat. Semoga mengerti. Ya. Jadi Israel tinggal percaya kepada Tuhan Yesus dan bisa menerima kebenaran. Nah, bukan kebenaran diri sendiri, tapi kebenaran yang datang dari situ. Itulah ya, Yesus mati di atas kayu untuk membenarkan. Nah, kalau kita melihat sekarang ditinjau dari peranan bangsa kafir, ya, Yesus mati di atas kayu salib. Yohanes 18 ayat 37 sampai 38a. Yohanes 18 37 sampai 38a. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja.
Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepada, apakah kebenaran itu? Pilatus gak ngerti. Dia seorang pakar hukum, kok gak ngerti apakah kebenaran itu? Nah, ditanyakan. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus harus mati di atas kayu untuk memberikan kebenaran kepada kita bangsa kafir. Pertanyaan, apakah kebenaran itu? Ya. Di sini kita melihat dengan jelas bahwa Pilatus yang bangsa kafir itu tidak tahu tentang kebenaran. Ya. Hakim pun tidak tahu soal kebenaran, ya repot. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya bangsa kafir hidup di dalam dosa dan akhirnya akan binasa karena upah dosa maut. Karena itulah bangsa kafir membutuhkan Yesus sebagai raja kebenaran. Ya. Jadi bangsa Israel juga tadi, ya, bangsa kafir membutuhkan Yesus sebagai raja kebenaran. Ya. Jadi bangsa kafir kita bisa mendapatkan kebenaran kalau kita juga percaya kepada Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Jadi kalau kita ambil satu kesimpulan di sini, baik bangsa Israel ataupun bangsa kafir sama-sama membutuhkan Yesus untuk bisa mendapatkan kebenaran. Amin. Lewat harus percaya. Yesus sebagai raja kebenaran mampu memberikan kebenaran baik kepada bangsa Israel ataupun kepada bangsa kafir. Masalahnya tinggal kita mau atau tidak untuk menerima kebenaran. Ya, saudara dikasih Tuhan. Peranan bangsa kafir dan Israel bukan hanya sampai kebenaran saja. Kalau hanya sampai kebenaran saja, nggak akan sampai ke tujuan terakhir. Ya. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Kalau sama-sama benar, pasti nanti Israel dan kafir bisa menjadi satu. Kebenarannya bukan kebenaran di sini, tapi kebenaran oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Israel dan kafir nanti akan bisa menjadi satu. Ya. Efesus pasal kedua, ya, Efesus 2 ayat 11 sampai 16. Ya, 11 sampai 16. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, yaitu kafir, menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat, dan mereka yang menambahkan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Nah,
saudara yang dikasihi Tuhan, ya, inilah yang sungguh-sungguh perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Dulu dekat oleh darah Yesus, ya, sudah menjadi dekat oleh darah Yesus ini, ya. Matinya dia di atas kayu salib, ya, membatalkan hukum Taurat, sehingga menciptakan, ya, keduanya bisa menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi kita melihat Yesus mati di kayu salib untuk merobohkan tembok pemisah, sehingga bangsa Israel dan bangsa kafir bisa menjadi satu tubuh. Satu tubuh Kristus yang sempurna. Itulah satu manusia baru. Inilah yang harus dikerjakan dalam kehidupan kita, ya, untuk kita bisa sampai menjadi satu, mulai dari hidup nikah, kemenggalapan, antar pegawai, sampai Israel dan kafir. Jadi tubuh Kristus yang sempurna itu adalah manusia baru yang layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai sampai masuk kota Yerusalem yang baru. Tadi pujian sudah merindukan untuk masuk kota Yerusalem yang baru. Ya, itulah menjadi sasaran. Dan hari-hari inilah, ya, kita harus mau untuk lebih sungguh-sungguh. Ya, sebab waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ya, kalau kita kemarin mendengar atau membuka dalam nubuatan Daniel, ya, nubuatan Daniel bahwa di akhir zaman, ya, di akhir zaman itu keadaan sekarang akan ada malapetaka atau kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi. Masa pandemi COVID-19 ini belum pernah terjadi, melanda seluruh dunia. Kalau kita melihat di dalam nubuatan Daniel, berarti saat ini ada saat yang terakhir. Menjelang dia datang kali kedua. Ya. Mari kita saat ini mau lebih, ya, sungguh-sungguh mendekatkan hidup dalam kangen dan mau untuk sungguh-sungguh menghargai korban Kristus. Ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana proses menjadi manusia baru, ya, untuk masuk Yerusalem yang baru. Ya, artinya proses pembaharuan. Ya. Yang pertama, ya, proses pembaharuan yang pertama yaitu pembaharuan tadi lewat baptisan air tadi. Ya, ini kalau dalam tabernakel kolam pembasuhan adanya atau letaknya ada di halaman tabernakel ini. Ya, jadi baptisan air ini, ya, ini perlu. Kita yang sudah dibaptis harus perhatikan bagaimana apakah baptisan air itu sudah benar, ya, bukan benar caranya, tapi apakah sudah mengubah kehidupan kita? Ya, baptisan air dikatakan lahir baru, harus sudah lahir kembali. Ya. Jadi syarat baptisan air yang benar, mati terhadap dosa kalau dalam Roma pasal 6, alias bertobat, ya, itu mesbah korban bakaran. Kemudian pelaksanaan baptisan air yang benar, yaitu harus diselam atau dikubur dalam air bersama Yesus sehingga keluar dari air untuk mendapat hidup yang baru, menjadi manusia baru yang layak nanti masuk Yerusalem yang baru. 1 Petrus 3 ayat 20 21. 1 Petrus 3 20 21.
yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bakteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Diselamatkan oleh kiasannya. Itu sama dengan baptisan air itu menentukan apakah kita bisa masuk Yerusalem baru atau tidak. Jadi mari kita sama-sama kembali memeriksa yang sudah dibaptis. Apakah kita juga sudah mengalami benar-benar kelahiran baru. Hidup dalam kebenaran. Jadi manusia baru tadi yang sudah dibaptis itu memiliki hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik bukan suka memberi sana memberi, bukan. Hati nurani yang baik, hati nurani yang tulus. Seperti bayi yang baru lahir. Ya. Tulus hatinya. Ya, enggak bisa neko-neko. Ya. Ketulusan ini itu seperti bayi yang baru lahir, itu bisa dilihat dari mulutnya. Ya. Kalau hatinya tulus, mulutnya akan selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan seperti seorang bayi hanya minum susu dari ibunya, ASI. Ini yang paling baik, ASI. 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi seperti bayi yang lahir selalu merindukan air susu yang murni, firman pengajaran yang murni ini. Selalu. Ya ini saudara yang dikasih, kita tahu seorang bayi yang baru lahir ngek susu, minta minum. Nah, ini saudara dikasih. Ya. Air susu yang murni dan rohani itulah firman dalam urapan Roh Kudus yang disampaikan dengan tertib dan teratur. Nah, ini perlu diperhatikan saudara dikasih Tuhan. Ya. Firman yang bagaikan susu, yang murni itu firman ada dalam penggembalaan. Seperti seorang ibu. Ya. Apakah ibu-ibu yang punya anak bayi, wegah aku nyusoni, tak kasih orang lain, ya, supaya disusoni, ya. Kan enggak. Yang murni yaitu dari seorang ibu. Ini bicara firman dalam penggembalaan. Ya. Seperti kemurnian ASI, kemurnian yaitu air susu ibu. Jadi hati yang tulus itu bisa tergembala, hati nurani yang baik, yang tulus bisa tergembala dengan baik dan mantap dalam penggembalaan. Jadi mantap juga dalam keselamatan. Inilah manusia baru yang bisa kita dapatkan, ya, lebih dahulu tadi lewat baptisan air. Kemudian saudara dikasih Tuhan, ya, minum air susu ibu yang murni.
seegois-egoisnya. Kalau ibu tidak mau memberikan air susu ibu kepada bayinya, itu egois itu. Ya. Kalau tidak mau memberikan. Tapi bayi juga paling egois kalau tidak mau minum susu dari ibu. Ini saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Sekarang proses pembaharuan yang kedua. Kalau tadi lewat baptisan air. Yang kedua yaitu lewat pembaharuan lewat doa penyembahan. Ya. Ini ada dalam ruang suci. Ada dalam mezbah dupa emas ini. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Matius 17 ayat 1 dan 2. Matius 17 ayat 1 dan 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Yesus berubah rupa. Berarti ada pembaharuan. Jadi doa penyembahan itu adalah proses perobekan daging yang menghasilkan keubahan hidup. Ini saudara yang dikasih Tuhan. Kalau proses perobekan daging mau dipercepat lewat doa puasa. Proses mempercepat perobekan daging ini. Ya, jadi hari-hari ini saudara dikasih Tuhan. Kita harus mau berubah. Atau dikata mempercepat keubahan sebab kedatangan Yesus juga dipercepat. Tidak lama lagi. Untuk itu mari kita mau banyak yaitu menyembah kepada Tuhan. Ya, inilah pembaruan yang kita alami dalam penyembahan. Hati yang memancarkan kasih Allah. Mezbah dupa emas. Bicara kasih Allah. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Sehingga kita juga bisa mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Dan mengasihi kepada sama. Mengasihi Tuhan, mengasihi kepada sesama. Ya, seperti diri sendiri. Ini tanda manusia baru itu. Ya. Kalau tadi wajahnya Yesus yang berubah menjadi wajah berseri. Ya. Selalu berseri, tidak muram. Kalau wajahnya muram, ya, pasti ya, mengasihi sesuatu lebih dari Tuhan. Jadi apa yang dalam hati itu terpancar lewat muka ini. Kalau hati sedang wajahnya berseri, hatinya muram, wajahnya ciut, kecut. Ya. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Kemudian proses pembaruan yang ketiga tadi lewat baptisan air halaman, lewat doa penyembahan, ya, ruang suci, yaitu mezbah dupa emas. Sekarang yang ketiga pembaruan lewat percikan darah, ruang maha suci. Percikan darah itu sama dengan sengsara daging tanpa dosa. Enggak dosa tapi harus mengalami yaitu sengsara daging yang menghasilkan pembaharuan. Bagaikan daging dibakar yang menghasilkan asap yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ya. Ini percikan darah dialami oleh Yesus. Dia tidak salah. Tapi harus mengalami percikan darah sampai mati di atas kayu. Tapi ada keubahan. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari ya.
percikan. Sekalipun kita nggak salah, tapi harus mengalami sengsara, fitnah dan lain sebagainya. Ya, itu sengsara daging. Ya. Kalau kita diam, ya, bahkan daging dibakar menghasilkan asap berbau harum di hadapan Tuhan. Kalau daging ini nggak mau dibakar, saudara ibu-ibu di rumah punya daging kalau dibiarin aja, nggak dibakar, akhirnya apa? Busuk. Ya. Sama daging ini kalau tidak dibakar nanti menjadi busuk. Ya. Tapi kalau dibakar akan menghasilkan asap yang berbau harum di hadapan Tuhan. Karena itu, mari daging harus dibakar lewat proses perobekan daging sampai mengalami percikan darah. Kalau mengalami ini, kita diam ketika menghadapi percikan darah, kita akan menghasilkan bau harum di hadapan Tuhan. Itulah satu keubahan hidup. Jadi kita manusia daging, ya. Kalau nggak mau berubah didiamin aja, ya, nggak dibakar, busuk nanti. Ya. Akhirnya masuknya ke tempat yang tidak kita tuju. Ya, saudara dikasih Tuhan. Jadi keubahan hidup ini juga dimulai dari dalam hati. 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17. 2 Korintus 4, 16, 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan yang dialami sekarang enggak sebanding seperti nanti, saudara dikasih Tuhan. Jadi keubahan hidup atau kehidupan, keubahan yang kita peroleh lewat percikan darah adalah kuat dan teguh hati, tidak tawar hati. Menghadapi percikan darah, dia kuat teguh hati, tidak tawar hati ini. Saudara yang dikasih Tuhan, lewat percikan darah ini kita akan memperoleh apa? Roh kemuliaan. 1 Petrus 4, 12, 14. 1 Petrus 4, 12, 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan apa siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi lewat percikan darah ini kita akan memperoleh roh kemuliaan. Tadi kuat dan teguh hati artinya tetap percaya sekalipun mengalami percikan darah. Ya, gak salah, mungkin harus mengalami ini dan itu seperti Yesus. Ya, kuat dan teguh hati itu sebab tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, tabah menghadapi itu semua, ya. Tapi juga tidak bangga, juga tidak kecewa menghadapi sesuatu, ya. Tetap setia, tetap berkobar-kobar
dalam ibadah-ibadah yang ada, dalam pelayanan, dan tetap berpegang teguh pada pengajaran yang benar, apapun resikonya. Ya, kalau kita memegang firman pengajaran benar, berarti kita pegang pribadi Tuhan. Apapun yang dihadapi, Tuhan pasti akan menolong. Ya, dia sebagai kepala akan menolong. Dia sebagai mempelai laki akan menolong. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Semakin besar nyala, tadi ada nyala api siksaan. Kalau semakin besar nyala api siksaan yang kita alami seizin Tuhan, semakin besar urapan Roh Kudus yang akan kita terima. Karena Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi inilah proses untuk menjadi manusia baru, untuk bisa masuk kota Yerusalem yang baru. Jadi kalau kita belum baru, ya tidak bisa masuk kota Yerusalem yang baru. Kita harus mengalami pembaruan supaya kita masuk kota Yerusalem yang baru. Ya, yaitu hatinya tulus. Ya, hatinya tulus, ada firman dalam hati ini. Hati yang lembut, ada kasih Allah dalam hidup kita. Kuat dan teguh, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ada firman, kasih dan Roh Kudus. Berarti ada pribadi Allah Bapa, Anak, Roh, Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana praktek manusia baru? Bagaimana praktek manusia baru? Ya. Kita membaca dalam Efesus nanti pasal 4, ya. Efesus pasal 4 nanti kita baca, ya. Ya, praktek sehari-hari manusia baru. Nanti saudara buka Efesus 4, ya. Kita akan baca nanti ayat 21, 25, 29. Tapi mari kita praktek sehari-hari manusia baru, yaitu perkataannya baru. Ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya, jadi yang pertama adalah perkataan baru. Ya, inilah keubahan praktek sehari manusia baru, perkataan baru, yaitu tadi ayat 25 tidak berdusta. Ya, berarti berkata benar, berkata jujur, khususnya terhadap firman pengajaran yang benar. Ya, ayat 29 tidak ada perkataan kotor. Ya, jadi menjadi manusia baru, prakteknya perkataannya baru, tidak berdosa, tidak ada perkataan kotor. Ya, perkataan yang tidak ada artinya, tapi perkataan menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Dan perkataannya selalu mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan, praktek sehari-hari manusia baru. Yang pertama perkataannya baru ini. Yang kedua yaitu perbuatannya baru. Jadi prakteknya perkataannya baru, perbuatannya baru. Ya, Efesus pasal yang keempat, ayat 26, ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya, tadi marah tapi dengan kasih.
tidak asal marah, tidak membabi buta. Orang lagi capek-capek pulang kerja, istrinya dirubah, dimarah-marahin tanpa sebab ini. Jadi apabila menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahnya. Berarti matahari bicara kasih. Jadi ada kehidupan, ada kehidupan yang gini. Marah dari pagi. Marah, kata firman Tuhan kan, jangan sampai dikatakan janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kalau pagi, marah-marah. Tapi nanti kalau sudah matahari terbenam, enggak marah. Ya terang aja, tidur, enggak marah malam-malam. Besok pagi bangun lagi. Marah. Di sini artinya sebelum matahari terbenam. Marah tanpa kasih yang enggak boleh. Tapi yang boleh marah dengan kasih. Dan tidak asal membabi buta. Jadi perbuatannya. Yang kedua ayat 28. Perbuatan baru adalah marah dengan kasih. Kemudian tidak mencuri milik Tuhan. Ayat 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi di sini perbuatan baru, marah boleh tapi dengan kasih, sudah berupa enggak membabi buta, tapi juga tidak mencuri miliknya Tuhan. Milik Tuhan ada dua, sudah sering dijelaskan, perpuluhan dan persembahan khusus. Nah, ini kita sedang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan khusus. Sudah diumumkan untuk renovasi gereja. Sekarang kalau videonya ditaruh ke atas, hadapin ke atas, bolong semua. Plafonnya. Tadi hujan. Bertetes-tetes, bukan bertetes air mata. Bertetes bocoran tadi. Ini saudara dikasih Tuhan. Ini perbuatan yang sudah diubahkan. Kemudian yang ketiga yaitu sikap hidup yang baru. Sikap hidup yang baru. Jadi sikap hidup yang baru yaitu tidak mendukakan Roh Kudus. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 30 dan 31, sikap hidup yang baru. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi sikap hidup yang baru. Jangan mendukakan Roh Kudus. Bagaimana? Jangan mendukakan Roh Kudus, yaitu dengan membuang kepahitan. Kepahitan itu merusak. Membuang kegeraman. Apa sih bahasa Jawanya? Kegeraman, gregetan gitu. Bahasa saya. Dan juga buang kemarahan tadi, buang pertikaian. Ini saudara dikasih Tuhan, praktek sehari-hari manusia baru. Tidak berdusta, tidak ada perkataan kotor. Perkataan yang sudah diperbarui. Yang kedua, perbuatan yang sudah baru. Kemudian yang ketiga, sikap hidup yang baru. Tidak mendukakan Roh Kudus. Tadi buang segala sesuatu
yang sudah menjadikan ya masuk dalam hati sikap ini. Ya. Kemudian yang keempat yaitu tabiat. Tabiat yang baru. Ya, apa tabiat yang baru? Efesus 4 ya 32 ya sampai pasal 5 ayat kedua. Ya. Efesus 4:32 sampai pasal 5 ayat kedua. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi kita harus mempunyai tabiat yang baru tadi, yaitu ramah, penuh kasih mesra, lembut, ya, saling mengampuni, dan taat dengar-dengaran. Jadi taat dengar-dengaran inilah puncak dari keubahan hidup. Mulai dari taat kepada orang tua jasmani, orang tua rohani, hamba-hamba Tuhan Gembala, dan taat kepada firman pengajaran yang benar. Ini saudara dikasih. Kalau kita taat dan dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara, kita bisa menaikkan asap tadi berbau harum di hadapan Tuhan. Saudara, salah satu korban bau harum adalah korban timangan. Kalau kita bisa menghasilkan asap berbau harum, maka posisi kita sama seperti korban timangan yang ada di dalam tangan imam besar agung. Ya, ditimang. Keluaran 29, 22, 24, dan 25. Keluaran 29, 22, 24, 25. Dari domba jantan itu harus kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannya. Sebab itulah domba jantan persembahan pentabisan. Ayat 24, haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun dan ke atas telapak tangan anak-anaknya imam-imam, dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. 25, kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka dan kau bakar di atas mezbah, yaitu di atas mezbah korban bakar sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, untuk itu hari-hari ini kita mau lebih sungguh-sungguh. Ya, di dalam ibadah, di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, inilah yang harus ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mau masuk kota Yerusalem yang baru, ada keubahan kita dalam kehidupan kita saat-saat ini. Ya, kita diperbaharui, mari perkataannya baru, ya, tidak berusaha menjadi berkat bagi orang lain. Perbuatannya baru sudah diubahkan, ya, enggak marah tanpa sebab, marah dengan kasih, ya, enggak mencuri, miliknya Tuhan, ya.
dan juga punya sikap hidup yang baru. Tidak mendukakan yang tadi geram dan sebagainya, harus dibuang. Harus dilepaskan. Dan tabiat yang baru. Mengubah hidup kita menjadi ramah, penuh kasih mesra, bisa saling mengampuni, taat dan dengar-dengaran. Jadi sebagai tadi korban unjukan, korban timbangan, berarti kita ada dalam tangan imam besar agung, pelayan siap. Ya, kalau kita berada dalam tangan yaitu imam besar agung, artinya mati hidup kita ada dalam tangan imam besar atau gembala agung. Ya. Kalau sudah berada di dalam tangan imam besar agung, Tuhan juga memberikan masa depan yang indah, amin. Masa depan yang indah dan baik. Dan Tuhan akan menyelesaikan semua masalah bagi kita. Dalam kehidupan kita ada keubahan hidup yang nyata ini. Ya. Jadi mari kita mau membawa kehidupan kita sungguh-sungguh mengalami keubahan hidup. Ya. Sehingga nanti kita berada dalam tangan atau pelukan imam besar agung. Ya. Mati hidup kita ada dalam tangan imam besar dan gembala agung. Sekalipun kita tidak berdaya. Ya, kita adalah debu tanah liat. Tidak berdaya. Ya. Tetapi kita akan diberi kekuatan. Tuhan juga akan mampu memberikan masa depan yang indah dan baik. Tentunya sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan juga mampu menyelesaikan semua masalah bagi kita. Apa yang dirasa mustahil menjadi tidak mustahil. Sampai nanti benar-benar kita menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Kita diubahkan menjadi sempurna sama seperti Dia sehingga layak untuk menyambut kedatangannya Dia kali kedua sampai kita masuk kota Yerusalem yang baru. Kalau kita mau melihat tangan imam besar bekerja dalam hidup kita, biarlah kita juga mau hidup dengan taat dan dengar-dengaran. Sehingga kita tinggal menanti tangan imam besar bekerja bagi kita. Kita menunggu. Ya, menunggu tangan imam besar bekerja bagi kita. Mari saudara dikasihi Tuhan, mari bawa kehidupan kita. Ya, yang saat-saat ini memang tidak berdaya, apalagi menghadapi kemustahilan, tetapi Tuhan pasti akan menang. Dia sebagai imam besar. Kalau kita berada dalam tangan pelukan, oh luar biasa. Tuhan memberkati kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Bagaikan bencana siap dibentuk. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu.
Dialah kita kehidupan yang tidak ada bentuk, tidak bertahan. Tapi kita kalau mau siap untuk dibentuk, diubahkan, sehingga kita berada di dalam tangan Imam Besar Agung. Ya, amin. Kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Tentulah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti berhitungan supaya kita bersama seperti Dia saat datang. Sempurnakan selalu rasakan jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekalian kita dari atas, haleluya. Siapkan hati kita. Ya, siapkan kehidupan kita. Haleluya. Untuk berada di tangan Sang Pemenang. Ya, haleluya. Kuasa Roh. Amin. Haleluya. Terus mengalami pembaharuan dalam hidup ini. Ya, dalam rumah-Mu. Ya, kehendak pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan, rindukan untuk sama seperti Dia saat ini. Sempurnakan selalu memuliakan nama-Mu. Sekali lagi memuliakan nama-Mu. Ya, haleluya. Haleluya. Biar pujian ini menjadi kerinduan kita, supaya saatnya sama seperti Dia.
Dan kita harus mengalami pembaruan demi pembaruan dalam hidup kita. Jadi manusia baru, tentunya lewat proses yang benar. Oh, haleluya. Jadikan ini satu kerinduan kita, sehingga sungguh saatnya nanti kita berada di tangan Sang Gembala Agung, sehingga menghadapi apapun di hari-hari ini ya, kita ada kekuatan karena kita berada dalam tangan Imam Besar dan Gembala Agung ya, dan juga masa depan terjamin. Haleluya Yesus, haleluya. Masalah-masalah yang sedang terjadi di depan kita saat ini, Tuhan yang akan menyelesaikan semua. Bawa kehidupan kita ini untuk diperbaharui sampai kita berada di tangan Gembala Imam Besar Agung. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Engkau terus mengajarkan kepada kami bagaimana kami menghadapi keadaan saat ini Tuhan. Dan bagaimana kami juga harus membawa kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Sehingga saatnya nanti baik kami bangsa kafir, bangsa Israel menjadi satu. Di saat Engkau datangkan hidup kami siap Tuhan. Namun masih banyak kekurangan kelemahan yang ada pada kami. Biarlah Engkau terus mengajarkan kami, menuntun kami, bahkan mungkin menegur kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mengajarkan bagaimana untuk kami boleh mengalami pembaruan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberi kekuatan kepada sidang jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin sedang menghadapi kelemahan, menghadapi masa-masa sulit ini. Tetapi biarlah firman-Mu yang sudah Engkau perdengarkan boleh diterima oleh mereka Tuhan, sehingga memberi kekuatan kepada mereka untuk mereka boleh mengalami pembaruan sampai berada di tangan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh terus memiliki kekuatan dan masa depan yang indah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar malam hari juga kami mendapat kemurahan untuk terima tubuh dan darah-Mu dalam bentuk perjamuan ini yang sudah nyata Tuhan, di mana Engkau mati bagi bangsa Israel, juga bagi kami bangsa kafir Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Sehingga saat malam hari ini juga kami boleh menerima tubuh dan darah. Namun Bapa, mari Engkau melihat satu persatu dari kami, sidang jemaat yang mendengarkan Tuhan, supaya Engkau melihat. Ampuni kekurangan kelemahan yang ada pada kami, di mana sidang-Mu sudah datang secara pribadi kepadamu Tuhan. Oh terima kasih, termasuk hamba-Mu, Engkau ampuni kekurangan kelemahan, layakan Tuhan untuk terima tubuh dan darah-Mu. Demikian pelayan-pelayan yang lain, sehingga Bapa ada kekuatan yang baru dalam hidup ini, juga mengubahkan kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang Bapa, bubuhkan berkat dan kuasa di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu yang sebentar akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ambil tubuh Tuhan ada dalam tangan kanan kita. Kita akan tinggikan lebih tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkan dan mengesahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita pegang cawan darah Yesus. Tangan kanan di atas kepala kita. Haleluya. Inilah darah Yesus. Di dalamnya ada kuasa menyucikan, ada kuasa untuk menolong, ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani dan jamaah dan imani. Darah Yesus akan bekerja. Haleluya. 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 Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur adalah yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kita mengangkat tangan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya atas kemurahan Tuhan malam hari ini. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Andi akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita malam hari ini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Kalau malam hari ini kami bisa mengadakan perjamuan kudus-Mu Tuhan, membuktikan bahwa Engkau masih berkarya dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu menguatkan iman percaya kami, sehingga kami diperbaharui dari hari ke sehari Tuhan, meninggalkan manusia lama dan menanggalkan perbuatan-perbuatan lama kami, dan kami mendapatkan kesempatan untuk lahir baru melalui baptisan air dan urapan daripada Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bisa menikmati firman-Mu. Tuhan, inilah kerinduan kami, dengan ditandai dengan kelahiran baru ini Tuhan, hidup kami selalu dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, yaitu melalui kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berserah ke dalam Engkau, karena Engkau adalah imam besar yang beragung, yang berkarya dalam kehidupan kami, yang menanggung segala haleluya, haleluya, kelemahan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan pasti membuka jalan bagi kehidupan kami ini Tuhan. Karena orang yang sudah dibaharui, haleluya, kami mendapatkan janji kebenaran akan firman-Mu, dan kami mendapatkan pengharapan daripada Engkau Tuhan. Itulah kasih-Mu yang kami nantikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kehidupan kami ini Tuhan selalu mengucap syukur dalam segala hal, karena kami tahu Tuhan, karena berkat kemurahan yang Tuhan nyatakan kepada kehidupan kami, kami masih ada kesempatan untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini kami tetap berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Rudi Sanusi Wijaya, walaupun mendapatkan sedikit kecelakaan Tuhan, harus mendapatkan jatuh dan bagian mata
mata sebelah kiri masih lebam Tuhan. Kami percaya bahwa bilur kuasa darah-Mu masih mampu untuk menyembuhkan. Oleh karena itu izinkan kami memakai nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa darah-Mu, bilur darah-Mu menyembuhkan saat ini. Dan jadikan sembuh Tuhan. Dan pulihkan penglihatannya yang sebelah kiri Tuhan. Agar normal kembali. Dan hamba-Mu ini dipakai terus untuk melayani Engkau melalui penaburan benih firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi dengan hikmat marifat yang daripada surga Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui orang tua rohani ini. Banyak jemaat, banyak sidang jemaat-Mu, gembala, oh haleluya, domba-domba yang lain yang ada di manapun berada. Tetap tergembala walaupun situasi pandemi seperti ini Tuhan. Kami percaya suara Injil-Mu, suara kabar baik-Mu sampai pada telinga keluarga jemaat yang ada dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan juga menurunkan berkat-berkat-Mu dan mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Sehingga setiap domba yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu mendapatkan firman yang hidup, mendapatkan air yang hidup, dikuatkan iman percayanya Tuhan. Terima kasih juga memberkati semua sidang jemaat-Mu dimanapun berada, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Biar jemaat-Mu selalu memandang ke atas dan mencari akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Kalau kami mencari akan kebenaran firman-Mu, maka yang lain juga Tuhan akan memberikan berkat kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tolong Tuhan. Yang saat ini Tuhan masih mengalami pandemi Tuhan. Kami tolong Tuhan, kalau saat-saat ini Tuhan sudah mulai ada vaksinasi untuk kekebalan daripada setiap nakes yang ada di seluruh Indonesia maupun tenaga keamanan, baik itu tentara maupun polisi Tuhan. Berikan kesempatan untuk semua tenaga yang mendapatkan vaksinasi ini menjadi kuat dan kebal terhadap virus haleluya COVID-19. Tapi kami percaya Tuhan, semua rakyat di Indonesia akan dipulihkan, semua rakyat Indonesia akan ditolong. Karena kami, haleluya, percaya kuasa bilur-Mu dan berkarya melalui, haleluya, haleluya, orang-orang yang dipercaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, Menteri, para pembantunya maupun Bupati, Wali Kota dan sebagainya Tuhan, sampai perangkat-perangkat yang ada di desa. Semua Engkau memberkati dengan hikmat malaikat dari surga. Juga berikan roh takut akan dia menjalankan pemerintahan sebagai amanah yang Tuhan berikan. Sehingga mereka, haleluya, mengutamakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap hamba-Mu, baik yang Kau percayakan melayani di pucuk-pucuk desa maupun yang ada di tengah kota. Semua Tuhan memberkati dengan berkat yang melimpah, dengan berkat Immanuel, berkat damai sejahtera kepada semua hamba-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan, agar nama-Mu saja yang dipermuliakan, teristimewa berkat-berkat rohaninya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini karena firman-Mu menguatkan kehidupan kami dan kami akan tetap dibaharui sehari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pelayan-Mu malam hari ini Tuhan, yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, beri kekuatan kesehatan, juga pelayan-pelayan yang lain Tuhan, supaya mereka juga mempersiapkan Tuhan untuk melayani sesuai dengan jadwal yang ada. Terima kasih, serahkan seluruh kehidupan di kasih dan jemaat-Mu, Engkau yang akan memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan, kesatuan Tuhan dalam hidup nikah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk sidang jemaat-Mu yang ambil perhatian untuk memberikan persembahan syukur Tuhan. Bapa, untuk pekerjaan-Mu. Kami mengucap syukur Engkau sudah memberkati mereka. Demikian juga untuk diakonia Tuhan, untuk melihat mereka yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian perpuluhan yang sudah dikembalikan, membuktikan kalau Engkau sudah memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak dalam surga, persembahan tantangan, persembahan khusus untuk merenovasi gedung gereja ini yang sudah begitu lama dan banyak bagian-bagian Tuhan yang harus diperbaiki. Kami percaya Engkau sudah menyediakan berkat lewat sidang jemaat-Mu Tuhan, sehingga semua rumah-Mu ini bisa diperbaiki dengan sebaik-baiknya untuk kemudian saatnya nanti Tuhan untuk dipergunakan dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Kami percaya Engkau akan selesaikan masa-masa sulit ini dan kami boleh Bapak untuk bisa beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bapa, Engkau juga memberkati setiap perhatian apapun bentuk daripada sidang jemaat-Mu terhadap pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, damai sejahtera dan juga kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.